Manchester United bertandang ke markas Olympique Lyon pada pertandingan leg pertama babak 8 besar Liga Eropa. Menjelang pertandingan, kiper andalan Setan Merah Andre Onana memanaskan situasi dengan melontarkan saywar yang meremehkan Lyon. Secara terbuka, penjaga gawang asal Kamerun itu mengatakan bahwa timnya pasti menang atas sang wakil Prancis karena jauh lebih kuat. Tentu saja ini tidak akan mudah, tapi kami pasti menang karena kami lebih baik dari mereka, ujar Onana memberikan pernyataan. Pernyataan kontroversial Onana itu pun sampai ke telinga gelandang Lyon Nemanja Matic. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Matic yang pernah membela Manchester United selama 5 musim lantas membalas ocehan Onana. Pertama-tama, Matic meminta Onana agar sadar diri dengan kualitasnya yang menurutnya tidak seberapa. Gelandang Gaek asal Serbia itu kemudian menyebut Onana sebagai salah satu kiper terburuk dalam sejarah Manchester United. Oleh sebab itu, Matic meminta Onana agar menjaga lisannya. Jika Anda adalah salah satu penjaga gawang terburuk dalam sejarah Manchester United, Anda harus berhati-hati dengan apa yang Anda bicarakan. Jika Van der Sar, Schmeichel atau David De Gea yang mengatakan itu, maka saya akan mempertanyakan diri saya sendiri. Dan benar saja, dalam pertandingan yang berlangsung di Groupama Stadium, Jumat 11 April dini hari waktu Indonesia Barat, Onana menjadi biang kerok kegagalan Setan Merah meraih kemenangan di kandang lawan. Bertindak sebagai tamu, Setan Merah yang belum terkalahkan di Liga Eropa menurunkan formasi 3-4-3 dengan trio Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho dan Rasmus Højlund di lini depan. Sementara itu, Lyon mengandalkan formasi 4-3-3 dengan Cherki, Mikauta dan juga Almada sebagai penyerang. Hasilnya, Lyon lebih agresif dalam menguasai bola ketimbang MU sedari menit awal. Manchester United membuat ancaman pertama pada menit ke-19 saat Patrick Dorgu menusuk dari sisi kiri dan melepaskan umpan tarik yang disambar oleh Rasmus Højlund. Sayangnya, bola melebar dari sasaran. Lyon membuka keunggulan pada menit ke-25 melalui gol indah dari Thiago Almada. Berawal dari tendangan bebas di sisi kanan pertahanan Manchester United, Almada langsung mengarahkan bola ke tiang jauh. Bola sempat memantul ke tanah sebelum akhirnya gagal diantisipasi oleh Andre Onana. Keunggulan ini membakar semangat Lyon untuk menambah gol meskipun tidak ada peluang berarti yang tercipta hingga akhir babak pertama. Di sisi lain, Manchester United mulai bangkit dan mampu melepaskan diri dari tekanan dalam 10 menit terakhir paruh pertama. Mereka akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada masa injury time. Dari situasi tendangan bebas Bruno Fernandes, bola gagal ditinju sempurna oleh kiper Lyon Lucas Perry dan jatuh di kaki Manuel Ugarte. Bola kemudian diarahkan kembali ke area pertahanan Lyon dan berhasil dituntaskan lewat sundulan Leny Yoro. Gol tersebut membuat kedua tim menutup babak pertama dengan skor imbang 1-1. Memasuki babak kedua, kedua tim masih aktif saling menyerang demi mencetak gol kedua. Lyon hampir kembali unggul pada menit ke-54 ketika Giorgio Mikautadze melakukan aksi individu melewati 3 pemain lawan dan mengirimkan umpan chip ke depan gawang. Namun, Alexander Lacazette yang tinggal menyontek bola ke gawang justru mengarahkannya ke samping. Kesempatan lain bagi Lyon hadir di menit ke-65 lewat Corentin Tolisso yang berhasil melewati Mazraoui sebelum melepaskan tembakan keras. Sayangnya, bola masih mengarah tepat ke pelukan Onana. Manchester United nyaris membalikan keadaan pada menit ke-80 melalui 2 peluang beruntun. Pertama, tembakan Alejandro Garnacho dari jarak dekat usai menerima umpan silang Patrick Dorgu berhasil ditepis oleh Lucas Perry. Bola yang keluar menghasilkan sepak pojok dan dari situ Casemiro menyundul bola di tengah kepungan pemain lawan namun masih melebar tipis di sisi kiri gawang. Alexander Lacazette kembali menyanyiakan peluang emas pada menit ke-86 setelah menerima umpan dari Ryan Cherki. Namun tembakannya justru masih melambung tinggi. MU akhirnya unggul 2-1 di menit ke-88 melalui gol pemain pengganti asal Belanda Joshua Zirkzee. Umpan silang Bruno Fernandes ke tiang jauh disambut sundulan Zirkzee yang mengarah ke pojok atas gawang Lyon. Sayangnya, kemenangan yang sudah di depan mata bagi MU buyar pada menit keempat masa injury time. Ryan Cherki sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2 setelah memanfaatkan bola rebound dari tembakan Mikautadze yang gagal ditepis sempurna oleh Andre Onana. Akibat kegagalan ini, MU kembali harus berjuang ekstra untuk meraih kemenangan di leg kedua yang akan digelar di Old Trafford pada pekan depan. Sementara itu bagi Onana,
Ini bukan pertama kalinya kiper Kamerun itu melakukan kesalahan yang berujung gol lawan. Optajo mencatat bahwa sang kiper sudah melakukan total 8 blunder yang berbuah menjadi gol ke gawang Manchester United. Salah satu blunder Onana yang paling diingat adalah kesalahannya dalam pertandingan melawan Brighton and Hove Albion. Kesalahan fatal ini berujung pada gol ketiga Brighton yang memperburuk kekalahan Manchester United. Kegagalan mengamankan umpan silang menjadi penyebab utama gol tersebut. Bukan hanya melawan Brighton, Onana juga beberapa kali melakukan blunder di sepanjang musim ini. Pertandingan melawan Ipswich Town misalnya juga mencatatkan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Onana. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi pelatih dan manajemen Manchester United. Setan Merah berjuang bukan hanya demi trofi, tetapi juga demi stabilitas keuangan klub yang tengah goyah. Pemilik bersama United, Sir Jim Ratcliffe, secara terbuka mengakui bahwa klub dalam kondisi keuangan yang sulit. Dalam wawancara terbarunya dengan BBC, Ratcliffe menyatakan bahwa tanpa langkah penghematan ekstrim, Manchester United bisa kehabisan dana pada akhir 2025. Jika saya tidak menanamkan 232 juta pound sterling dan tidak membeli pemain baru di musim panas, klub akan bangkrut sebelum Natal. Pelatih Ruben Amorim menjalani musim pertamanya dengan catatan yang kurang menggembirakan. Sejak ditunjuk pada November 2024 lalu, ia hanya meraih 12 kemenangan dari 30 laga di semua kompetisi. Manchester United saat ini tertahan di peringkat ke-13 klasemen Premier League dan telah tersingkir dari Piala FA serta Piala Liga Inggris. Dengan demikian, Liga Eropa menjadi satu-satunya peluang Amorim untuk menyelamatkan musim dan membawa pulang trofi pertamanya di Old Trafford. Kemenangan atas Lyon tidak hanya penting secara prestasi, tetapi juga bernilai besar dari sisi keuangan. Lolos ke semifinal Liga Eropa akan mendatangkan pemasukan sekitar 3,5 juta pound sterling, sementara menjadi juara bisa menghasilkan tambahan 5 juta pound sterling serta tiket ke Liga Champions musim depan. Hasil imbang ini juga mempertegas ironi dari perang kata-kata sebelum laga. Nemanja Matic yang pernah menjadi bagian dari keluarga United terbukti benar dalam sindirannya terhadap Onana. Bagi Ruben Amorim, laga ini menjadi cerminan dari tantangan besar yang dihadapinya. Dengan skuad yang penuh talenta muda seperti Garnacho, Højlund dan Yoro, namun kerap dihantui inkonsistensi pemain senior seperti Onana dan Casemiro. Amorim harus menemukan formula tepat untuk mengembalikan United ke jalur kemenangan. Leg kedua di Old Trafford akan menjadi ujian besar, tidak hanya untuk menjaga asa di Liga Eropa, tetapi juga untuk meredam kritik yang kian keras terhadap kepemimpinannya. Akankah Manchester United bangkit di kandang sendiri? Atau apakah blunder Onana akan terus menghantui perjalanan mereka? Satu hal yang pasti, sorotan kini tertuju pada kiper Kamerun itu yang harus membuktikan bahwa dirinya bukanlah tukang blunder seperti yang disindirkan oleh Matic.